Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan mencoba mengambil data awal daripada kondisi air yang ada di air limbah yang ada di wilayah sektor 21 ini. Mohon izin, air ini kita ambil dari sampel yang sama, dari media yang sama. Kemudian ini banyak mengandung, dari segi aromanya saja sudah tidak, ini indikasinya mengandung zat-zat yang berbahaya. Untuk pengambilan data awal kita akan ambil 2 sampling. Yang pertama sampling tanpa BIOS 44, yang kedua setelah diaplikasikan BIOS 44. Di sini bagaimana perubahannya atau perbedaannya nanti akan bisa kita lihat. Akan tetapi untuk material yang berbahaya yang ada di limbah ini sendiri, ini harus memerlukan uji lab untuk kita mengetahui apa-apa yang terkandung. Akan tetapi di sini kami ambil data awal, kita cek pH awal dan reaksi awal daripada pengaplikasian BIOS 44. Di sini akan saya ambil pH-nya. Di sini pH berkisar antara 8,2-8,3. Koreksi akurasi 0,3. 80. 8 di atas. Ini dengan media yang sama. 8. Di foto Pak ya. Ini masih 8 karena medianya sama, belum kita aplikasikan BIOS 44. Kemudian untuk menguji akan kami berikan BIOS 44. Kurang lebih 200 cc. Kemudian akan kita cek kembali. Di sini pH sebelum atau tidak menggunakan BIOS 44 masih tetap 8. Masih tetap 8. Kemudian di sini yang sudah kita aplikasikan BIOS 44, kita lihat Pak, berapa perubahannya Pak. Terus turun 7,3. 72. 7,2. 7,2. Mohon izin kalau untuk secara kasat mata, di sini sudah secara kasat mata dan dengan alat pH digital ini bisa kita lihat perubahan pH-nya. pH yang normal, yang layak untuk, mungkin kalau air layak untuk kita keluarkan lagi dari langsung kita keluarkan dari IPAL ke sungai, itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Di sini pH 8 masih bersifat sebenarnya layak juga, akan tetapi kita tidak tahu apa yang ada atau apa yang berisi di ataupun kandungan yang terdapat di limbah ini. Jadi dengan terapi BIOS 44 ini atau dengan treatment BIOS 44 ini diharapkan mampu untuk menguraikan material-material yang berbahaya yang ada di dalam air ini. Secara kasat mata bisa kita lihat bahwa untuk perubahan pH-nya cukup signifikan, dari 8 menjadi 7,2. Jadi cukup signifikan untuk perubahan. Itu menuju ke normal. Akan tetapi untuk prosesnya bisa kita lihat perubahannya kembali itu setelah 5 hari. Makanya di sini bisa kita cek per 2 hari untuk perubahan dengan menggunakan BIOS 44 dan tanpa menggunakan BIOS 44.
Yang tidak menggunakan bios 44 dia akan stuck, tidak menimbulkan perubahan apa-apa. Akan tetapi setelah kita aplikasikan dengan bios 44 ini akan menunjukkan perubahan. Ini yang semula keruh seperti ini, lama-kelamaan akan jernih, kemudian material-material yang ada di dalam ini akan mengendap ke bawah. Ini bisa kita lihat dari hari ke hari, semakin lama akan semakin bagus. Akan tetapi yang tidak menggunakan bios 44 dia akan stuck, bentuk dan warnanya seperti ini. Ini untuk tes, untuk mengambil data awal daripada air. Kemudian untuk lebih jelasnya ini bisa dibawa ke laboratorium untuk mengetahui material-material apa yang ada di dalamnya, kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya apa yang terkandung di dalam air ini. Kita uji antara yang menggunakan bios 44 dengan tidak yang menggunakan bios 44. Di situ akan terlihat perbedaan yang signifikan. Di situ terjadinya aksi reaksi pada saat kita mengaplikasikan bios 44. Ini untuk air. Kemudian di tanah, untuk tanah demikian juga halnya. Kalau kondisi tanah di daerah sini secara kasat mata bisa kita lihat bahwa untuk pertumbuhan bagus, untuk kondisi tanahnya juga bagus. Itu yang udah diimplementasi itu ya. Ini air biasa tadi kan. Limbah itu ya. Kemudian kita terlebih dahulu untuk kondisi tanah kita cek kelembabannya. Ini kelembabannya hanya satu, kelembaban atau moistnya hanya satu. Mohon izin sama satu. Kemudian ini yang tanpa menggunakan bios 44, supaya untuk menyamakan akan kita tambahkan air supaya diperoleh kelembaban yang sama. Mana sih? Ini data awal kelembabannya sekitar 9 untuk kelembabannya. Untuk kelembabannya 9, kemudian izin kelembaban yang setelah kita beri air supaya nanti berimbang. Kemudian kita cek pH-nya. pH tanah juga cukup bagus. Di sini 7. Yang bawah. Yang ini yang atas kelembaban yang di pH-nya bagus 7. Ini kalau untuk bercocok tanam ini sudah sangat cocok sekali. Akan tetapi kita tidak tahu apa yang terkandung di dalam unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah ini. Kemudian yang di sini akan kami aplikasikan bios 44. Setelah kita aplikasikan bios 44, kita akan cek untuk kelembabannya relatif sama. Ini bahkan 10 lebih ya. Untuk kelembaban 10. Kemudian kita cek pH-nya. Di sini apabila kita aplikasikan bios 44, pH akan turun. pH akan turun, akan menurun. Di sini bisa 6,5. Antara 6,5. Di sini akan menurun. Akan tetapi indikasinya kenapa pH-nya menurun? Ya karena memang pH daripada bios 44 ini hanya 4
4,4 sampai dengan 4,5 itu normal pH daripada bios 44 ini. Bisa kita lihat perubahannya setelah 5 hari. Setelah 5 hari, apa yang terjadi di sampling tanah ini? Tentunya dari tekstur dan pH-nya akan kembali normal kembali. 6,5 sampai dengan 7,5 gitu. Kemudian untuk kelembabannya, dengan media dan kelembaban yang relatif sama, yang tanpa menggunakan bios 44 akan lebih cepat kering. Itu indikasinya, indikasi secara kasat mata. Untuk uji lab dan apa-apa yang terkandung di dalam tanah ini, kita menunggu hasil lab. Layak tidaknya, kemudian unsur-unsur yang terkandung, ini bisa kita lakukan pengujian lab. Kalau secara kasat mata, untuk setelah diaplikasikan bios 44, teksturnya akan lebih lembut. Kemudian untuk kelembaban tetap stabil, walaupun dengan media yang sama seperti ini.